Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi kita bab 2 itu mengenai vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya apa? Kecepatan, gaya, usaha, dan lain-lain. Bagian pertama yang kita bahas adalah bentuk vektor. Vektor itu menunjukkan arah suatu besaran. Vektor A misalkan di sini. Kalau misalnya kita gambar, ini ada pangkal, ada ujung, bagian-bagian vektornya. Pembacaan vektornya itu adalah bentuknya kayak gini. A, vektor A, vektor A, vektor A. Lambang vektornya ini adalah garis di atas hurufnya. Bisa itu berbentuk segitiga atau garis vektor. Yang kedua, kita bahas itu tentang penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor yaitu jika arahnya searah, dia ditambah. Contoh nih, vektor A mengarah ke kanan, vektor B juga mengarahkan ke kanan. Nah, jumlah mereka berdua ini adalah vektor A ditambahkan dengan vektor B. Kalau dia contoh yang kedua, vektor A mengarah ke kanan, vektor B mengarah ke kiri, jumlah mereka berdua ini adalah vektor A dikurang dengan vektor B. Nah, bagian ketiga, kita membahas materi tentang penjumlahan vektor analisis. Misalkan, dua buah vektor A dan B, seperti digambar, vektor A dan vektor B. Cara nyari jumlahnya gimana jika membentuk sudut sebesar alfa? Apabila R adalah resultan jumlah vektor dari A dan B, maka resultannya adalah nyari R gini. Jika dua buah vektor A dan vektor B, membentuk sudut sebesar alfa, maka cari penjumlahannya itu berupa R gitu. R adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A dikali B dikali cos alfa. Keterangan di sini, R itu adalah resultan antara vektor A dan vektor B. A itu adalah vektor A, B itu vektor B, alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Contoh di sini, vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat. Tentukanlah resultan dari kedua vektor pada gambar. Jika vektor A nilainya 6, vektor B itu nilainya 5. Nah, di sini kan vektor A dan vektor B membentuk sudut. Kita buat dulu vektor A itu nilainya 5, 6 ya. Vektor B itu nilainya adalah 5. Nilai alfanya itu adalah 60 derajat sudut apitnya antara A dan B. Kan cari resultannya kan, R itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A dikali B cos alfa. Masukkan nilainya. Berarti R adalah 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat tambah 6 kali 5 cos 60. Berarti R tersebut adalah 6 kuadrat 36, 5 kuadrat adalah 25. 6 kali 5 itu 30, cos 60 itu setengah. Kan bisa dicoret nih. 30 bagi 2, 15 kan. Berarti R sama dengan 36 ditambah 25 ditambah 15. Berarti R-nya adalah akar dari 76. Sampai sini benar. Tapi kalau kita uraikan nilai akar 76 ini berapa, boleh juga. Nah, poin penting dalam vektor ini adalah kita harus mengetahui nilai dari sinus kosinus alfa. Contoh tadi, nilai alfanya 60. Kan di sini pakai cos alfa, cos 60. Kan harus mengetahui nilainya. Berapa? Dihafal. Bagian 4, kita bahas mengenai penjumlahan vektor metode komponen. Nah, metode komponen ini adalah menguraikan suatu vektor ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Misalkan nih, di sebuah gambar, vektor F ya kan, vektor F di sini kita uraikan ke dalam sumbu Y dan sumbu X jika vektor F itu membentuk sudut alfa ya kan. Kalau kita uraikan ke sumbu X berarti nilainya itu adalah nilai Fx, vektor Fx karena ke sumbu X. Tapi kalau dia ke sumbu Y, nilai vektor F-nya itu Fy ya kan. Nah, kalian harus memahami prinsip Pythagoras. Pythagoras itu kan ada nilainya. Kalau dia Fx itu kita uraikan itu adalah nilai F-nya itu cos alfa. Nilai Fy ini adalah nilai F sin alfa.
Alfanya ini sudutnya bisa dari 0 sampai 90, terserah. Nah, ini didapat dari mana? Penguraiannya ini berdasarkan dari, kalian tahu Pitagoras. Pitagoras kan ada bagian depan, ini depan, bagian miring, ya kan, sama bagian samping. Bagian depan, samping, sama miring. Kalau depan ini kan sinus, makanya nilai FY itu kan sinus, lurus ke atas. Kalau dia samping, ini kan sumbu X, samping itu kosinus, maka nilai fx itu cos alpha gitu. Kalau ditanya resultannya, R itu adalah nilai akar dari fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat. Nah, ini ada sebuah contoh, ya kan, sebuah vektor f nilainya itu 10 Newton. Tentukanlah resultan dari vektor di atas. Kita uraikan dulu nilainya. Misalkan ini sudutnya adalah 45 derajat gitu kan, ini alfanya. Kita uraikan sumbu f-nya itu ke dalam sumbu x dan ke sumbu y. Kalau dia ke sumbu x, nilai itu adalah fx. Uraikan ke sumbu y berarti adalah fy. Berarti nilai fx itu kan adalah nilai f itu cos 45. Nilai fy itu adalah nilai f dikali dengan sinus 45. Kita uraikan nilainya. Nilai f-nya berapa? F-nya kan 10 dari soal ini dia. Kosinus 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, terus yang ke fy. Fy kan f sinus 45. F-nya 10 dikali dengan sinus 45 setengah akar 2. 10 bagi 2 sisa 5. Berarti 5 akar 2. 10 bagi 2 juga 5. Berarti di sini adalah 5 akar 2. Ditanyakan resultan, ya kan? R itu adalah akar dari fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat. Berarti R di sini adalah fx-nya, masukkan nilainya. 5 akar 2 kuadrat ditambah dengan 5 akar 2 kuadrat. Berarti R di sini adalah, kuadratkan dulu. 5 kuadrat 25. Akar 2 kuadrat 2. 25 kali 2 50. 5 kuadrat 25. Akar 2 kuadrat 2. 25 kali 2 50. Berarti R di sini adalah 50 tambah 50 akar 100. Berarti resultan F ini jika kita uraikan ke sumbu F dan Y adalah akar 110 Newton. Itulah nilai resultannya. Nah, kita punya kondisi nih. Jika gaya-gayanya banyak, tadi kan contohnya gayanya cuma 1 atau vektornya cuma 1. Nah, jika vektornya itu banyak, ada 3 seperti gambar, ya kan? Kita harus menguraikannya semua terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tapi jika di sini jika F-nya 3, kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y kan. Nah, tapi jikalau ada suatu vektor yang ke salah satu sumbu, jadi nggak usah kita uraikan lagi. Contoh nih F3 kan masuk ke sumbu X kan, kita tidak perlu menguraikan lagi karena sudah masuk salah satu sumbu. Jadi kita uraikan adalah nilai dari F1-nya dan F2-nya saja. Kalau kita uraikan F1 ke dalam sumbu X, berarti nilainya adalah F1X. Kalau kita uraikan F1 ke sumbu Y adalah F1Y. Terus di sini F2 kita uraikan ke sumbu X, F2X, F2 ke sumbu Y, F2Y. Nah, di sini kita cari dulu nilai Fx-nya dan Fy. Fx di sini adalah total keseluruhan vektor-vektor yang termasuk ke dalam sumbu X. Sumbu X kan ada 3. Ini, dan ini. Ya kan, sumbu X positif kan mengarah ke kanan kan. Sumbu X negatif tuh mengarah ke kiri. Berarti yang mengarah ke kanan positif, yang mengarah ke kiri negatif. Yang arah positif ke siapa aja? F1X. Ya kan? Terus ini positif kan? Ditambahkan dengan F2X. Terus habis kan?
F3 kan mengarah ke sumbu X negatif, berarti dikurang F3 nilai Fx-nya. Terus kalau Fy-nya kan cuma 2, F1-nya sama F2y. Y positif tuh berada di atas, Y negatif tuh berada di bawah. Berarti F1y dikurang dengan F2y. Terus kita cari resultannya. Resultan tuh sama, nilai Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Nah, ini ada sebuah contoh ya kan. Tentukan resultan dari vektor-vektor tersebut. Sini vektor F1 sebesar 20 Newton. Di sini F2 sebesar 10 Newton. Ya kan, tentukan resultan antara keduanya. Pertama kita uraikan dulu. Sama-sama kita uraikan. F1 ke sumbu X itu adalah F1X. Ke sumbu Y juga sama. Di sini F1Y. F2 juga sama, kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Kalau ke sumbu X itu adalah F2Y, F2X. Kalau ke sumbu Y itu adalah F2Y gitu. Kita cari nilai-nilainya. Nah, kita menggunakan F1X dulu. F1X adalah nilai F dikali dengan cos. Sudutnya berapa di sini? 30. F-nya itu 20 Newton kan? Cos 30 berapa? Setengah akar 3. 20 bagi 2 sisa 10. Berarti tinggal 10 akar 3. Terus F1Y. F1Y adalah F1 ya kan, dikali dengan sinus 30. F1-nya adalah 20 sinus 30 setengah. 20 bagi 2 adalah 10. Terus lagi nilai F2X. Nanti nilai F2 dikalikan dengan cos. Sudutnya berapa F2? Ini 60. F2 berapa? 10. Cos 60 itu setengah. 10 bagi 2 adalah 5. Lanjut adalah F2Y. F2Y itu adalah nilai F2 dikalikan dengan sinus 60. F2-nya itu 10, sinus 60 adalah setengah akar 3. Berarti nilainya 10 bagi 2, 5 akar 3. Udah, setelah dapat itu kita cari nilai Fx sama Fy. Fx adalah keseluruhan nilai X-nya. F1X kan ke kanan, berarti dia masuk positif. F2X ke kiri, berarti dia negatif. Berarti di sini yang positif F1X dikurang F2X. Lanjut kemari ke sumbu Y, kan sama-sama ke atas nih, sama-sama positif kan, berarti ditambah F1Y ditambah dengan F2Y. Lanjut masukkan nilainya. F1X berapa? 10 akar 3 dikurang F2X itu 5. Lanjut. Terus di sini F1Y itu adalah 10. F2Y adalah 5 akar 3. Masuk ke resultannya. R itu adalah nilai dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nilai R adalah akar dari 10 akar 3 dikurang 5 kuadrat ditambah dengan 10 tambah 5 akar 3 kuadrat. Nah, di SMP kan udah belajar tuh kalau misalkan A, X tambah B gimana cara perkaliannya. Berarti kita kalikan dulu. 10 akar 3 kuadrat. 10 kuadrat 100. Akar 3 kuadrat 3, berarti 300. Terus 2 kali 10 akar 3 kali 5. Berarti 2 kali 10, 20 kali 5, 100. Berarti dikurang 100 akar 3. Baru itu ditambah dengan 25. 5 kuadrat. Ini masih yang bagian Fx ya. Lanjut. Terus ditambah dengan 10 kuadrat. Itu adalah 100.
2 kali 10, 20, 20 kali 5, 100, 100 akar 3, positif ya. Lanjut 5 akar 3 kuadrat, 5 kali 5, 25, 25 kali 3, 7, 75. Inilah nilai FY dikuadratkan gitu. Lanjut tinggal jumlahkan aja. Ini kan negatif, ini positif, berarti bisa kita coret. Nilainya 0. 300 tambah 25, 325 tambah 100, 425. 425 tambah 75 adalah 500, berarti akar 500. 500 itu adalah harusnya adalah 100 dikali dengan 5. Akar 100 kan 10, berarti 10 akar 5. Inilah nilai resultannya gitu.